Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Kembali dimuwajahkan oleh Allah di majelis kajian Parenting Nabawiyah Nurul Hayat Kediri dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Kiranya kesehatan yang penuh berkah, kesehatan yang lebih mendekatkan diri kita pada Allah, kesehatan yang menjaga agar kita tak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang afiah, yang setiap pagi kita bermohon kepada Allah dengan kalimat Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Kiranya badan kita bukan hanya sehat tapi juga afiah, berarti sehat yang bermanfaat, sehat yang terberkahi. Salawat salam semoga senantiasa teri'tiqad biqalbi wa qawlu bil lisan wal af'alu bil arkan ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan, permohonan maaf keterlambatan ya. Karena kebetulan di satu sisi Allah menguji dengan sesuatu, tapi pada saat yang sama juga Allah memberikan nikmat. Sehingga kalau ada hal yang tidak nyaman, maka keyakinan saya itu pasti karena buah dari ikhtiar saya atau pilihan ikhtiar saya. Dan jika ada hal yang menenteramkan, menyamankan kebaikan, itu pasti semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan kaji pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah tercantum di flyer, berkaitan dengan bagaimana aplikasi nasihat-nasihat terbaik dari sosok yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menempelkan laqab atau sebutan Al-Hakim padanya. Ya, seorang laki-laki yang secara fisik digambarkan oleh para mufassir tidak menarik. Kenapa kemudian ini menjadi penting untuk saya sampaikan? Karena hari ini tampilan fisik itu seakan-akan sudah didewakan, ya, dipertuhankan. Fisik itu dipertuhankan tampilannya. Jadi seakan-akan kalau kulit tidak putih itu bukan kulit yang indah, sampai kemudian sibuk mencari bahan-bahan untuk memutihkan kulit. Gitu ya. Padahal semakin putih kan semakin persis sapi nanti ya. Jadi bagaimana kemudian kita wajib menjadikan acuan yang dibuat oleh Allah sebagai parameter kita dalam kehidupan. Tidaklah seorang mulia karena fisiknya, karena Allah menyebut di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Berarti kemuliaan, keluar biasaan bukan karena bentuk fisik, bukan karena pangkat jabatan, status sosial dan yang lain, tetapi karena ketakwaan. Ikhwan wa akhwati fillah, kemudian yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa secara fisik memang Luqman ini bukan seseorang yang menarik untuk dipandang. Jadi orang mungkin tidak akan ngelirik dalam tanda petik ya, terhadap fisik Luqmanul Hakim. Karena digambarkan beliau ini adalah laki-laki keturunan Habasyah atau Ethiopia, berwarna kulit hitam, bertubuh pendek, berhidung flat, ya, hidungnya tidak mancung, rambutnya keriting-keriting kecil. Jadi secara fisik tidak menarik untuk dilihat, tetapi subhanallah, beliau adalah laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Terbukti dengan meletakkan atau memposisikan nama beliau sebagai satu di antara 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Jadi nama itu kalau kemudian digunakan dalam ukuran-ukuran yang publik menggunakannya, contoh ya, nama jalan. Nama jalan Mas Imron ini Imron Rosyadi ya. Nama jalan misalnya ada Jalan Imron Rosyadi.
itu pasti sosok Imron Rosadi itu memang luar biasa, maka dipakai nama jalan. Nama jalan Muhammad Hatta, kalau ini memang ada bener ya. Meskipun Muhammad Hatta yang dimaksud pasti bukan saya itu. Jadi nama jalan Soekarno, nama jalan Muhammad Hatta dan seterusnya itu menunjukkan dia memang sosok luar biasa. Yang kemudian publik perlu mengenangnya. Maka di dalam Al-Quran ada sebuah surat di antara 114 surat yang namanya adalah Luqman. Ya, pasti dia luar biasa karena yang milih Allah. Sudah terpilih namanya yang milih Allah. Ini berarti super pilihan. Dan di antara manusia-manusia yang mereka bukan nabi, bukan rasul, tapi kemudian Allah memuliakannya adalah Luqman ini. Ya, ada yang lain misalnya Imran ya, dan keluarganya. Ada yang lain misalnya Maryam. Baik, dan kita lihat apa-apa yang kemudian disampaikan oleh Luqmanul Hakim di dalam kehidupan beliau yang kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Agar supaya jenengan kulo sami bersemangat mengkaji dan mempelajarinya. Jadi kalau bicara tentang keluarga, Allah itu sudah menyampaikan dalam Al-Quran. Belajarlah pada Imran. Karena Allah menyebutnya dengan Ali Imran, keluarga Imran. Oh berarti kalau bicara keluarga, maka lihatlah Imran. Kalau pengen tahu tentang kebijakan ya, kalau tahu tentang hikmah bagi seorang bapak atau ibu kepada anaknya, maka lihatlah Luqman. Jadi sejatinya ilmu parenting itu sudah sangat lengkap dalam Al-Quran, tapi sayangnya mayoritas kaum muslimin justru banyak merujukkan ilmu-ilmu keparentingan di luar bingkai Al-Quran maupun Sunnah. Tadi disampaikan oleh Mas Imron, Ustadz, tolong nanti disampaikan kepada para ibu dan para bapak yang rawuh, yang hadir, bahwa nanti yang bertanya dapat hadiah dan hadiahnya tidak main-main itu ya. Hadiahnya adalah kitab Sirah Nabawiyah, kitab Sirah Nabawiyah. Dan tersedia di sini ada 30 ya, cuman nolnya jatuh. Jadi siapkan 3, ini sudah luar biasa 3 itu. Bagi saya pribadi 1 aja luar biasa. Disiapkan oleh Nurul Hayat 3 buku, Bu. Hanya bertanya saja, kan enak toh? Angkat tangan, Ustadz rumahnya di mana loh, itu loh jenengan dapat itu ya. Masya Allah. Jadi bagi yang bertanya nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah. Berarti tidak perlu memilih nih Ustadz Imron. Apa dipilih pertanyaan terbaik? Enggak ya? Langsung. Masya Allah. Kalau gitu tanya aja Bu dulu Bu. Ayo Bu. Baik ya. Kita lihat firman Allah dalam surah Luqman ya. Surah ke-31. Mulai ayat ke-12. Dan pertanyaan harus sesuai dengan tema. Maka kalau jenengan tidak memfokuskan diri untuk mencermati apa yang saya sampaikan, nanti pertanyaannya kalau di luar tema malah saya minta hadiah ya, bukan saya kasih hadiah. Baik, kita lihat yang pertama surah Luqman di ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah. Jadi di dalam ayat ini Allah menyampaikan dan sesungguhnya telah kami berikan ataina. Kadang menggunakan kata ja'a, kadang menggunakan kata ataina dalam Al-Quran. Dan kalau Allah menggunakan kalimat ataina atau memilih kata ataina menurut para mufassir, ini berarti semua orang bisa mendapatkannya. Artinya energi yang dibutuhkan tidak sangat besar. Setiap orang bisa mencapai derajat itu atau paling tidak bisa mendapatkannya. Jadi kalau di sini disebutkan walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, karena kalimat ataina ini berarti hikmah itu juga bisa panjenengan dapatkan. Jadi kita bisa menjadi orang-orang yang dipenuhi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Apa itu hikmah yang diberikan oleh Allah kepada Luqman? Anishkur lillah. Ya. Yang diberikan oleh Allah kepada Luqman adalah bersyukur kepada Allah. Maka kemudian beberapa mufassir menyebutkan bahwa puncak hikmah atau puncak kebijaksanaan adalah kemampuan panjenengan kula sami untuk bersyukur. Itu puncak hikmah. Punya anak ya, mampu mensyukuri secara tepat dan benar. Maksud saya begini,
Ini saya contohkan yang paling sederhana. Panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat mata yang bisa melihat. Maka disebut bersyukur kalau kemudian mata ini atau kedua mata ini digunakan sebagaimana peruntukannya. Digunakan sebagaimana peruntukannya. Saya contohkan realnya. Panjenengan baca buku, nanti dapat hadiah ini di rumah langsung dibaca. Ya. Kemudian ketika panjenengan membaca dalam keadaan lampu redup, baca di dalam ruangan dan lampunya redup, maka yang seperti ini bukan termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena mata kita itu memiliki batas-batas optimal untuk bisa kita gunakan. Jadi kalau saya membaca buku ini dengan penerangan yang cukup, itu cara saya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi kalau kemudian saya membaca buku ini di tempat yang redup sehingga kedua mata saya harus berakomodasi maksimum, bekerja secara maksimal itu ya, sampai kemudian dia gampang lelah, sampai sistem sarafnya mudah rusak, maka kita termasuk orang yang gagal bersyukur atau tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Mulk ya, ayat 2 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa Allah menciptakan mati dan hidup? Untuk menguji mana di antara manusia yang paling hasan. Jadi dia itu lebih dibanding sekedar baik. Itu yang disebut dengan ihsan. Dan Allah berkehendak kita menjadi muhsinin, orang-orang yang ihsan, yang senantiasa memilih cara terbaik, metode terbaik. Maka dari kalimat ini dan dari penjelasan ini, berarti Bunda Ayah yang dirahmati Allah, panjenengan didorong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat punya anak dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik. Jadi misal ya, panjenengan pirsa dan tahu kalau anak kita itu memiliki fleksibilitas atau keluasan tubuh luar biasa. Kemudian panjenengan arahkan pada saat mengambil kegiatan ekstrakurikuler pada kegiatan yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya atau potensi yang secara mendasar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cocoknya kalau model begitu, kalau olahraga ya futsal, main bola, berenang. Tapi karena kemudian ayahnya itu mantan pecatur nasional, dipaksa untuk masuk olahraga catur. Maka yang demikian ini adalah orang tua yang mendolimi potensi anak, dan itu masuk dalam kufur nikmat. Jadi bagaimana setiap orang tua kemudian bisa menatap, memandang, melihat, mendiagnosa potensi bakat dasar anak dan kemudian bisa mengembangkan dengan baik, itu wujud rasa syukur panjenengan kula sami. Dan Allah sudah menyampaikan, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ini menarik kalau kemudian kita kaitkan orang tua dan anak. Jadi kalau panjenengan itu mudah mensyukuri kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak dengan memujinya, dengan memberikan rangsangan positif atasnya dan seterusnya, maka insya Allah anak ini kelak akan mensyukuri memiliki orang tua seperti panjenengan di masa-masa kita memang membutuhkan itu. Jadi ketika kemudian di waktu anak kita masih kecil itu ya, rasa bersyukur kita atas kepemilikan anak ya, atas anugerah Allah itu kita tampakkan, kita tunjukkan, maka insya Allah kita pun akan merasakan hal yang sama ketika mereka sudah dewasa dan kita memasuki usia senja. Jadi mereka akan menunjukkan kebersyukuran punya orang tua, sehingga yang mereka lakukan adalah selalu menyodorkan apa-apa yang orang tua menginginkan atau memintanya. Ya, dalam tanda petik tentu sesuai dengan syariat. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi poin pertama dari Luqmanul Hakim ya, dari kisah Luqmanul Hakim di ayat ke-12 ini, maka wajib bagi setiap orang tua untuk mudah dan gampang mensyukuri anugerah buah hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan potensi yang Allah berikan pada mereka
demikian pula dengan potensi yang Allah berikan pada kita. Contoh lain, aplikasinya. Bunda, kira-kira kalau seorang wanita tidak dalam keadaan melahirkan, ya, apakah, mohon maaf, apakah ASI-nya terisi? Bu? Tidak. Artinya apa? Ketika kemudian dia melahirkan dan kemudian ASI-nya disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk bersyukurnya kita atas ASI itu apa berarti? Dialirkan untuk anak itu kan? Maka wanita-wanita yang tidak kerso, tidak mau menyengaja, tidak mau menyusui anaknya termasuk orang yang syukur atau kufur nikmat terhadap anak. Kufur nikmat. Itu termasuk pada kufur nikmat terhadap anugerah buah hati. Maka hati-hati. Jadi ini contoh-contoh sederhana bagaimana kemudian Luqman mengajarkan kepada kita. Setiap ibu yang melahirkan pasti Allah memberikan ASI dalam bentuk atau wujud yang berbeda-beda. Dalam bentuk atau wujud yang berbeda-beda itu maksudnya ada yang langsung keluar, ada yang nunggu dirangsang oleh lidah bayi, dan seterusnya. Bahkan ada yang unik saya dapatkan dari Dr. Rudi, spesialis anak rumah sakit daerah Nganjuk. Kenapa kok anak-anak bayi, kenapa kok bayi-bayi gitu maksudnya ya? Kenapa kok bayi-bayi itu sering bangun malam? Benar Mas Imran? Putranya sering bangun malam. Kenapa kok sering bangun malam? Dan biasanya bayi itu kalau bangun malam siapa yang sangat peka untuk bangun duluan? Bapak atau ibu? Ibu. Oh, ibu jawabnya bukan ibu, bukan ibu tapi ibu. Itu menunjukkan betapa jengkelnya mereka terhadap para suami itu ya. Jadi yang bangun terlebih dulu ibu. Dan itu memang sensitivitas yang diberikan Allah atau kepekaan yang diberikan Allah. Kenapa? Jawaban dari si dokter itu begini, dokter spesialis anak tadi. Beliau mengatakan, subhanallah Ustaz, ternyata ada jenis hormon tertentu, ada jenis zat tertentu yang akan muncul pada ASI seorang ibu itu di malam hari dan dia tidak muncul di siang hari. Dan itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan bayi. Masya Allah, saya cuma lupa nama medisnya. Jenengan bisa googling lah nanti. Jadi ternyata memang ada zat yang secara khusus Allah keluarkan di malam hari. Dan itu memang zat yang akan optimal jika diminum di malam hari. Sama dengan kalau jenengan minum sesuatu itu kan ada waktu-waktu optimalnya. Minum madu misalnya itu kan ada waktu optimalnya. Minum obat misalnya itu kan ada waktu optimalnya. Minum susu misalnya itu ada waktu optimalnya. Jadi ada zat yang secara khusus didesain oleh Allah munculnya di malam hari pada ASI seorang ibu yang itu optimal diminum di malam hari oleh bayi. Maka bayi oleh Allah diberi insting kalau malam jadi nangis. Sejatinya dia ingin ngomong kepada mamanya, "Ma, ini jatahku dari Allah sedang dikirim loh. Tolong berikan kepada aku, hakku tolong berikan kepada aku." Maka kalau yang bangun ayahnya itu justru salah memang. Bukan berarti saya ngomong, oh berarti ayah tidur itu benar, enggak selalu begitu. Tapi memang ini jatah ibu untuk bangun, karena Allah menitipkan paket buat bayi di malam hari itu, subhanallah. Jadi salah satu wujud bersyukurnya seorang ibu terhadap anak adalah mengalirkan ASI-nya. Salah satu wujud syukur seorang ibu terhadap anak adalah menyusuinya. Salah satu wujud syukur ibu terhadap anak adalah mendekapnya. Ini bagian-bagian yang secara fitrah Allah titipkan pada ibu. Jadi itu bagian dari syukurnya. Ya, tidak kemudian anak nangis titik, ya, nangis titik, ya. Akhirnya sang ayah ganti pakai jilbab itu kan. Yang kedua di ayat 13. Ya, kita akan mengambil sisi-sisi aplikasinya saja. Di zaman modern ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qala Luqman li ibni. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, dan saya sudah pernah sampaikan di forum ini, di majelis ini, bahwa di dalam Al-Quran itu Allah memerintahkan ayah ngobrol dengan anak, atau situasi yang menggambarkan ayah ngobrol dengan anak itu ada di 14 ayat. Ibu ngomong dengan anak ada di 4 ayat. Orang tua yang tidak disebutkan jenisnya atau bapak dan ibu langsung ngomong dengan anak itu ya ada di 2 ayat.
Artinya apa? Artinya dari prosentase itu memang bapak didorong banget oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk banyak ngajak ngobrol anak bapak. Dan selalu saya jelaskan kenapa begitu, karena ibu itu tanpa didorong Al-Quran sudah ngomong dengan anak, pasti sudah ngomong. Karena apa? Karena fitrah ibu itu dalam satu hari bisa membombardir 21.000 kata, kalau bapak 7.000 kata. Sehingga ini dalam penelitian ya, sehingga kemudian memang butuh dorongan agar supaya bapak itu ngobrol dengan anak, dan itu menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Kita kenal hadis Rasul tentang posisi ibu di rumah ya, madrasatul ula gitu kan. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anaknya, ibu itu sekolah buat anaknya. Tapi hadis ini dipotong, padahal kemudian di belakangnya itu ada kalimat wal ab, dan ayah adalah mudiruha, dan ayah adalah kepalanya, dan ayah adalah kepala sekolahnya, begitulah. Kalau ibu itu sekolah, ayah itu kepala sekolahnya. Berarti apa? Yang mengawasi, yang mengontrol, yang menetapkan kurikulum yang akan diberikan. Jadi tidak kemudian semuanya dipasrah nih bongkoan pada ibu. Maka karena dipasrah bongkoan, akhirnya jadi bongkok beneran ibu-ibu, kasihan. Jadi bapak-bapak memiliki tanggung jawab yang teramat sangat besar di dalam proses pendidikan anak, sebagaimana ini terjadi pada dialog Luqman terhadap anaknya. Kita lihat apa yang seharusnya diajarkan bapak kepada anak, dan posisi apa yang harusnya ditempati bapak dari proses pendidikan anak. Kita lihat dari Luqman. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya, di waktu ia wahuwa ya'iduh, ya, di waktu dia memberikan mau'idhah, memberikan nasihat, pelajaran kepada anaknya. Yang pertama, kita lihat lakop yang digunakan oleh Luqman ketika dialog dengan anak. Beliau tidak mengatakan ya ibn, wahai anakku, itu ya, tidak, tetapi menggunakan kata ya bunayya, bunayya, wahai anakku sayang. Jadi panggilan yang digunakan oleh Luqman untuk ngobrol dengan anak adalah panggilan yang menenteramkan dan menyenangkan sang anak. Jadi kalau mau ngomong dengan anak itu, panggil dia, sebut dia dengan panggilan yang menyenangkan. Ini efeknya bisa macam-macam. Bukan hanya nama, bisa jadi di tempat yang paling menyenangkan, bisa jadi di keadaan dan kondisi yang memang menyenangkan untuk bicara, untuk ngobrol. Anak suka main futsal, maka kapan-kapan sang ayah itu ya menemani dia futsal, tidak untuk sekedar nunggui, tapi ikut main bersama anak. Maka dari main futsal yang sesaat 5-10 menit atau 15 menit, setelah itu mungkin ada obrolan yang sudah dibuka melalui futsal tadi itu. Dan agar supaya tidak muncul muskilah atau masalah pada saat main futsal, ayah dengan anak ini jadi satu tim. Karena kalau dibuka dengan permainan futsal, anak dengan ayah saling berhadapan, bisa jadi tambah gegeran itu ya sebelum ngomong. Lawak mau nyeleding bapakmu gak sopan itu. Bisa jadi rame malahan. Jadi satu tim itu ya. Nanti ketika ngobrol jadi enak. Dipanggil dengan ya bunayya, wahai anakku sayang. Yang kedua digunakan kalimat ya, atau huruf kalau di sini huruf yang kemudian di dalam konsep parenting barat itu justru kita dilarang menggunakannya, atau diminta untuk menggunakannya secara minim. Jadi kalau dalam konsep parenting barat, orang tua itu hampir-hampir tidak boleh mengatakan tidak pada anak, hampir-hampir tidak boleh mengatakan jangan pada anak. Tidak boleh begini, jangan begitu. Itu adalah kata-kata yang dalam konsep parenting barat harus dihindari. Tetapi dalam Islam kita merujukkan diri kita pada konsep wahyu, bukan konsep manusia. Kalau konsep manusia kita rujuk, harus tidak bertentangan dengan wahyu. Dalam konsep wahyu, Allah menunjukkan bahwa cara Luqman menasihati anak justru yang pertama kali dengan kalimat la, kalimat larangan. Dan kalimat larangannya kita lihat la tusyrik billah. Nak, wahai anakku sayang, jangan engkau sekutukan Allah. Dilarang mensekutukan Allah dengan seluruh derivatnya, dengan seluruh turunannya. Maksudnya apa dengan seluruh turunannya? Sang ayah dan sang ibu mengajari dalam keseharian secara
secara aplikatif kalimatnya itu dijalankan oleh orang tua. Contoh, orang tua bilang begini, oh nduk, onok kupu nak ning ruang tamu biasa bar ngono onok tamu. Wah, ini mengajarkan kesirikan sudah. Bar ngono onok tamu, nduk tukokno gula nak, tukokno teh nak, bar ngono onok tamu. Padahal sampai buwungi ya kan onok tamu. Hanya karena ada kupu. Sejatinya ini kan pengalaman orang ya. Jadi kalau kita bicara keyakinan seperti itu kan karena pengalaman orang per orang yang kemudian getok tular. Mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu ya. Bisa jadi dulu itu orang suka mertamu di musim-musim tertentu yang memang kupu sedang banyak dan kita tidak mengamati itu lingkungan peristiwa macam-macam. Sehingga kemudian orang itu bilang, kalau kupu kok mesti ono tamu ya. Memang itu terjadi pada musim tertentu yang orang merasa nyaman untuk bertamu, misal begitu. Yang kemudian diketok tularkan, akhirnya kemudian orang sekarang meyakini meskipun musimnya berbeda, lingkungan berbeda, kita masih yakin kalau ada kupu pasti ada tamu. Saya waktu kecil termasuk korbannya itu kan. Ada kupu itu sudah membayangkan, kok mesti koncoku rene. Ternyata juga rene-rene sampai meni gitu kan, sampai kupunya pergi. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana ajaran la tusyrik billah itu benar-benar sampai pada derivatnya, sampai pada turunan yang kecil-kecil itu. Ada orang, ini hak cerita yang benar, nyata, saya melihat sendiri. Beliau ini imam di sebuah masjid di Mojokerto. Imam masjid. Tapi setiap mau berangkat ya, seingat saya sering ya, saya nggak ngamati tiap pagi. Pokoknya pas pagi saya melihat orang itu kok pas begitu itu ya. Jadi tiap pagi beliau itu kalau mau berangkat kerja itu nyundui brambang sama brambang, lombok sama bawang. Brambang itu kan yang merah bunda ya. Brambang, kalau bawang itu yang putih ya, bener ya. Berarti kalau ada film judulnya bawang putih, bawang merah itu sebenarnya bawang brambang itu judulnya ya. Nah si bapak ini yang seorang imam ini tiap mau berangkat kerja itu sunduk tadi itu brambang, bawang sama lombok itu dilempar di atap rumah. Tiap mau berangkat itu. Sepanjang yang saya ketahui ya, pokoknya mau berangkat dan saya pas lihat itu ngelempar itu. Saya jadi padahal imam masjid ini. Artinya kemudian kita selidik punya selidik, kita coba baca dalam literasi yang ada di Google. Oh ternyata itu keyakinan beberapa orang di masa lalu untuk menjemput rizki. Caranya begitu. Menjemput rizki itu caranya dengan nyundui bawang, brambang, lombok. Karena itu bagian dari rempah-rempah yang waktu itu berharga mahal. Diuncarnya ke langit seakan-akan, ya Rob, saya minta engkau penuhi ini semua. Dan ini kan jadi nggak bener. Atau kalau kemudian manten ya. Kalau manten itu yang dilempar bukan brambang, bawang, lombok. Apa yang dilempar? Banowati itu bunda itu. Semacam bunga itu ya. Bunga yang ada di kuade atau apa itu? Bokor ya. Bokor. Itu kemudian dilempar ya, dengan keyakinan-keyakinan dan kepercayaan tertentu. Kalau kemudian orang tua mengajarkan itu, maka ini bisa masuk dalam ranah mengajarkan kesyirikan pada anak. Padahal kalimat pertama yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya, dan ini merupakan pendidikan paling dasar bagi anak, adalah pendidikan tauhid. Jadi pendidikan yang paling dasar buat anak adalah pendidikan tauhid. Maka jangan pernah tampilkan, tunjukkan, tauladankan, apalagi melibatkan anak dalam perilaku-perilaku yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Bapak kan minggu ngarep arep onok gawe tole. Tolong ya iki bapak wis tuku kembang iki petung werna, tolong dibuang ning perapatan alun-alun. Anaknya yang suruh buang. Ini perilaku kesyirikan yang bahkan melibatkan anak. Akhirnya kemudian anaknya yang bagian. Kalau kita ke alun-alun kan suka lihat begitu gitu ya. Kadang ada bunga macam-macam ditaruh itu ya dan seterusnya. Baik, jadi la tusyrik billah. Jangan engkau serikatkan Allah. Maka ketika orang tua menemui kebahagiaan, kesedihan, kesukacitaan, tangis-tangis, kesedihan, maka cara orang tua melibatkan Allah di dalamnya dan tidak menserikatkannya, ini kemudian akan direkam oleh anak.
kok kemudian hujan ya, yang tidak rata di satu sisi dan hujan yang merata di sisi lain, kemudian muncul anggapan tertentu terhadap nasib seseorang. Disampaikan kepada anak, ini sangat berbahaya. Inna syirka la dzulmun adzim, karena kesyirikan itu adalah kedzaliman yang sangat agung, azim, bukan kabir lagi sudah. Azim itu sifat Allah. Kita bilang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Azim itu agung, teramat sangat besar. Jadi sesungguhnya syirik ini adalah perilaku dosa kedzaliman yang teramat sangat besar. Jadi kita ajarkan kepada mereka sejak kecil, anak-anak kita, kalaupun kemudian sudah remaja masih terus harus didampingi agar supaya tidak muncul kesyirikan. Mah, kata temanku mah, besok kan mau UNAS mah, beberapa teman masukkan pensilnya ke lubang yang ada di kuburan mah. Itu katanya besok seakan-akan kita dipilihkan mah, bisa gerak sendiri. Apalagi kalau mau ujian fisika mah, kita cari kuburan guru fisika yang paling pintar dulu mah. Kemudian kita masukkan pensilnya, maka nanti akan diajari oleh ruh dari guru fisika yang sudah meninggal itu. Yang seperti ini jenengan pernah dengar? Pernah ya. Dulu di sebuah daerah di Jombang terjadi. Masukkan lubang Bu, potlotnya Bu. Dan ternyata hilang, mungkin dipakai ujian di dalam itu, enggak tahu. Enggak, pakai lagi, diambil lagi dipakai. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kita tunjukkan bagaimana kemudian orang tua mengajarkan konsep tauhid ini secara benar, mengesahkan Allah, menunggalkan Allah, menomorsatukan Allah ya dalam segala sesuatunya. Kemudian baru setelah anak itu terpancang tauhid di dalam hatinya dengan kuat, baru kemudian berbicara tentang hal yang bersifat muamalah. Jadi jadikan muamalah itu terjadi dengan basic tauhid. Jadi kalau pola pengajaran di sekolah memang harusnya tauhid itu didahulukan. Seperti kalimat begini, ta'allamul iman qabla ta'allamul Qur'an. Ajarkan iman sebelum ajarkan Quran. Nah ini penting nih. Hari ini banyak anak-anak yang dicekoi untuk hafal ayat Al-Quran sebelum tauhidnya diajarkan. Ini bahaya sekali. Maka anak-anak akan menjadi penghafal yang hebat dari Quran, tetapi bukan pelaku-pelaku Qurani. Makanya ada anak-anak yang hafalan Qurannya 4 atau 5 juz, tapi pacarannya gebes ya juga ada. Artinya apa? Artinya antara bacaan, antara hafalan dengan perilaku tidak nyambung. Jenengan pernah baca artikel seorang profesor dari Jerman yang hafal Quran tapi masih kufur sampai hari ini? Wanita. Jadi dia hafal Quran karena memang mengajar ilmu perbandingan agama. Sampai hafal Quran. Sekaligus itu memang menunjukkan betapa Al-Quran itu didesain oleh Allah untuk mudah dihafal. Sampai orang kufur pun hafal. Tapi dia tetap nggak masuk Islam, tidak ada hidayah padanya. Karena memang dia menghafal tak dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan dan kebenaran. Kira-kira ada nggak anak yang menghafal karena pengen dapat pujian orang tua? Anak menghafal Quran karena orang tua mengiming-imingi sesuatu. Artinya apa? Kita tidak mendasarkan hafalan mereka pada pemahaman, apalagi konsep tauhid yang benar, tapi pada hal yang bersifat materi semata, dan ini berbahaya. Makanya ta'alamul iman qabla ta'alamul Quran. Ajarkan kepada anak-anak kita iman dulu sebelum kemudian kita kenalkan Quran. Dan itulah yang diajarkan Rasul pada para sahabat. Jadi konsep ketuhanan itu diperkenalkan mereka atas Rabb alam semesta, baru dikenalkan Quran. Dikenalkan Allahnya, baru dikenalkan perintah Allahnya lah begitu. Jangan kenalkan perintahnya tapi yang merintahkan nggak dikenalkan. Maka jadinya seperti begini. Anak-anak tidak pernah kita kenalkan kalau sholat itu menghadap siapa dan Allah itu apa, Allah itu siapa. Tapi kita paksa mereka sholat dengan doktrin kalau nggak sholat masuk neraka, gambaran neraka begini, surga begini. Maka sejak kecil dia melaksanakan sholat karena tertekan, karena paksaan, karena beban, karena diawasi. Kalau sudah seperti itu, jika tidak ada yang mengawasi, maka dia tidak merasakan perlu sholat lagi. Nah, seperti ini bahaya.
Ada nggak anak-anak yang ketika sholat nggak nyaman Bapak Ibu? Ada nggak anak-anak yang ketika sholat merasa tertekan? Ini kan bahaya, karena tidak kita kenalkan kepada mereka siapa yang dia hadapi pada saat sholat. Jadi Allah itu bukan zat yang akrab pada diri mereka. Maka itu kemudian menjadi sesuatu yang tidak disyariatkan. Kenalkan Allah dulu. Sejak kecil kenalkan Robnya dengan cara apa? Setiap ibunya bersyukur, setiap ibunya mendapat nikmat, Allah itu selalu muncul, selalu hadir, selalu keluar. Ketika orang tuanya melihat sesuatu yang menyenangkan, Allah keluar lagi. Masya Allah, nak, ada lombok yang sekarang warna-warni gitu ya, yang muncul sebagai tanaman hias di berbagai rumah bunda-bunda, yang kemudian menjadi wasilah terbaik bagi seorang ibu untuk mengenalkan konsep tauhid pada anak sebenarnya. Jadi jangan semata kemudian berhenti kita membeli lombok hias itu kita tanam dan menyenangkan untuk dipandang. Enggak, bagi seorang muslimah, bagi seorang ibu mukminah, ini adalah wasilah untuk memperkenalkan anak dengan Allah yang menciptakan. Jadi bagaimana kemudian kita ngobrol dengan anak, subhanallah, nak, kalau kemudian mama buatkan tepung yang berbentuk lombok, kemudian kamu hias, kamu warnai, bisa nggak nak seindah ini, warnanya serata ini? Ya sulit mah. Coba lihat nak lombok ini, wah Masya Allah warnanya bla 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 bla. Dan ini tidak mungkin nak, tidak ada yang mencipta, membuat, mewarnai. Lawong tadi, tepung tadi saja untuk kemudian menjadi tepung mainan, lombok berwarna, kamu harus mewarnai apalagi seperti ini. Maka siapa yang mewarnai nak, dan zat warnanya dari mana? Padahal akar itu mengambil sari-sari makanan yang sama dengan tanaman di sebelahnya, tapi kenapa tanaman di sebelahnya tidak berwarna-warni seperti ini, lombok ini berwarna-warni seperti ini? Siapa yang memilah dan memisahkan pigmen warna pada akarnya nak? Manusia nggak bisa nak, ini pasti ada yang melakukan, dan zat yang maha luar biasa lebih dibanding manusia. Itulah Allah nak, itulah Tuhanmu nak, itulah Rob yang menciptakan mamamu nak. Jadi apapun kemudian menjadi wasilah bagi ibu untuk mengajarkan bapak, untuk mengajarkan tauhid, konsep tauhid pada anak. Jadi jangan sia-siakan. Itu adalah alat-alat peraga gitulah kalau guru TK itu. Kebetulan istri saya guru TK. Itu adalah alat-alat peraga yang disediakan oleh Allah agar supaya kita lebih mudah mengenalkan Allah pada anak. Itu alat peraga itu. Kalau kemudian jenengan membeli buah itu ya, itu alat peraga. Coba misalnya buah beli apa yang sedang laris ini, sedang rame lah. Duku misalnya. Ini kelihatannya ada yang ngidam duku bu, kelihatan ngomong dukunya itu semangat duku, sambil bayangkan. Kok kemudian kita berbicara tentang duku, duku itu kan ternyata jenisnya banyak. Saya pikir duku dulu itu kan satu jenisnya, ternyata kan banyak. Duku Tulungagung itu beda dengan duku Blitar, gitu kan? Dengan duku yang terkenal Palembang. Dari teksturnya, dari rasanya, dari macam-macamnya kita sampaikan, subhanallah. Nah, Allah menciptakan duku saja lu beragam bentuk dan beragam rasa. Bahkan bisa jadi duku Palembang ya, dari tempatnya sana kita ambil ke sini kemudian kita nanam, memunculkan hasil yang berbeda dan seterusnya. Apalagi buah naga misalnya, yang tubuhnya mirip dengan sisik naga itu ya, maka diberi nama buah naga. Ketika dibelah kemudian ada perbincangan kita dengan Masya Allah, nah siapa yang menata butiran-butiran hitam di dalam ini? Dengan jumlah yang luar biasa, dengan khasiat yang luar biasa ya. Jadi setiap alat peraga yang diberikan oleh Allah berupa ayat-ayat ciptaannya itu menjadi penting bagi kita untuk memperkenalkan Allah kepada anak-anak kita. Maka sekali lagi kenalkan Allah sebelum amal. Tauhid itu sebelum amal, iman sebelum Quran. Maka di ayat berikutnya ini baru bicara amal. Udah jam 9 ya. Harusnya pertanyaan, ini ibu-ibu sudah siap gini Pak Imran. Ini Pak Imran harus lihat, Pak Imran yang menentukan siapa yang ditunjuk bertanya. Kalau saya nanti dikira pilih-pilih ibu-ibu, ini jamaknya Ustadz Hatta, ini jamaknya gak enak nanti saya. Biar yang dimarahi Ustadz Imran saja lah, jangan saya. Jadi di ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini ayat terakhir yang kita bahas ya. Untuk ayat-ayat berikutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuh
Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Coba kita lihat ya bentuk sighat dari ayat ini. Luar biasa Allah membuatnya. Di ayat 13, Allah menggunakan nasihat Luqman. Dan Luqman berkata pada anaknya. Di ayat 14, Allah tidak mengatakan dan Luqman menasihati anaknya. Tetapi Allah yang menyampaikan. Dan kami, kata Allah, perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Luqman posisinya sebagai bapak atau anak tadi di atas? Halo? Bu, jenengan nggak bisa jawab, jenengan harus ngasih hadiah saya lah, ayo. Luqman posisinya sebagai ibu atau anak? Sebagai ibu. Sebagai ayah atau anak? Mohon maaf. Sebagai ayah, sebagai orang tua gitu kan? Di ayat 13, Luqman perannya sebagai seorang ayah yang menasihati anak. Nah, jangan sekutukan Allah loh ya. Sesungguhnya menyekutukan Allah itu dosanya besar. Di ayat 14, ini Allah yang menyampaikan, bukan Luqman lagi. Wa wassaynal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Nanti dibawa Luqman lagi yang ngomong tapi. Kenapa di ayat 14 ini harus Allah yang ngomong? Tidak kemudian Luqman bilang kepada anaknya, nak berbaktilah pada orang tua. Allah mengajarkan pada kita para orang tua bapak ibu untuk tidak sewenang-wenang menasihati anak dengan memfokuskan kebaikan itu untuk diri kita. Jadi bukan Luqman yang menasihati, nak bakti pada saya loh ya, nak hormati ibu dan ayahmu loh ya, bukan begitu kalimatnya, ini kalimat Allah. Jadi Luqman tidak menasihati nak berbaktilah pada ayah, nak berbaktilah pada ibu, enggak. Karena kalimat itu kadang nyesek buat anak. Contoh begini, contoh, ini sering saya sampaikan. Ada nggak anak-anak kita bapak ibu yang sholatnya lamcing, salam pelencing? Ada? Ada. Ketika anak kita sholat lamcing, biasanya ibu atau bapaknya bilang begini, leong salam kok langsung hilang tona, mbok yo minimal berdoa buat orang tua. Lah ini kan kalimat yang orientasinya kita banget. Mbok ya minimal doa buat orang tua gitu loh nak. Masya Allah kamu itu loh. Artinya apa nak? Sing penting itu ndongakno wong tua, ndongakno awakmu keri-keri gak apa-apa. Ini bukan ajaran Quran. Ajaran Quran gak begitu. Allah bahkan merubah redaksionalnya. Kalau nasihat yang tidak berkaitan dengan diri, Luqman yang ngomong, tidak berkaitan dengan diri beliau sebagai orang tua. Tapi ketika berkaitan dengan orang tua, bukan Luqman yang ngomong, tapi pihak ketiga. Maka itu jauh lebih mudah diterima dibanding orang diminta berbuat baik pada diri kita dan kita yang ngomong. Kita ngomong sama tetangga, Pak, mbok yo berbuat baik pada kami toh Pak. Sabda Rasulullah itu tetangga yang baik adalah yang kalau bau masakannya masuk ke rumah kami, maka makanannya juga harus ke kami Pak. Kan nggak pantas kalau kita yang ngomong Bu. Meskipun itu hadis, kalimat Rasulullah memang salah satu bentuk kedoliman tetangga. Itu kalau bau masakannya masuk ke sana, tapi makanannya nggak pernah masuk ke sana, itu memang dolim. Tapi kan nggak boleh kita terapkan sewenang-wenang pada tukang sate. Jenengan dekat tukang sate rumahnya, Pak, ini hadis Rasul Sahih riwayat Imam Abu Dawud, Pak. Bahwa kalau baunya ke sini, makanan juga harus ke sini, Pak. Kalau tidak jenengan dolim terhadap, kan nggak bisa begitu. Nah itu. Jadi di dalam ayat ini Allah mengajarkan pada kita penggunaan kalimat itu pun bagi orang tua terhadap anak juga harus diatur. Kalau pengen kita dihormati, nggak usah ngomong sama anak. Harusnya anak itu menghormati bapak. Kamu itu harus menghormatin bapak. Harusnya yang ngomong ini mungkin kakaknya, guru ngajinya, gurunya di sekolah dan seterusnya. Itu lebih nyaman buat dia daripada kemudian terus kita berorientasi pada diri kita sendiri. Kalau kamu tidak hormat sama ayah, nak, sama mama, kamu itu termasuk anak durhaka. Padahal beberapa kali kemudian orang tuanya itu durhaka terhadap anak. Karena apa? Karena tidak mensyukuri nikmat punya anak dengan cara yang benar, sebagaimana yang Allah ajarkan. Dah, Ustaz Imron, tolong noleh belakang. Siap. Baik, ini pertanyaannya harus berkelas, Bu. Harus sesuai dengan tema itu ya. Ayo, yang pertama silakan angkat tangan Bu. Mana Pak Imron? Paling depan ini. Oke Bu, paling depan Bu. Jenengan untung dekat Pak Imron Bu, untung. Itu keuntungan duduk di depan.
Waalaikumsalam Bunda. Ya ini subhanallah luar biasa, luar biasa. Pertanyaan ibu, bunda ini memang terjadi pada banyak keluarga. Jadi sampai kemudian ada muncul kalimat, wis gak usah takjak ning omah bae. Karena seringkali apa yang kami ajarkan di rumah, nyampe di rumah mbahnya jadi ambiar begitu. Udah nggak usah saya ajak ke sana. Udah diajari di rumah makan dengan tangan kanan, baca basmalah. Kalau makan ada temannya berbagi dan seterusnya, nyampe di rumah mbahnya tidak peduli cucunya mau makan dengan tangan kiri, berdiri. Kalau ada temannya bahkan makanan temannya direbut dan seterusnya itu ya. Maka bagaimana kaifiah cara atau metode agar apa-apa yang sudah kita tanamkan tidak begitu saja hilang pada saat mereka bertemu dengan kakek neneknya. Yang pertama, seringkali masalah itu muncul karena terputusnya komunikasi. Terputusnya komunikasi. Contoh ya, Rasulullah dengan Fatimah itu dekat nggak? Halo? Dekat. Bahkan hati Rasulullah itu dengan Fatimah sudah sangat terpaut dengan anaknya. Demikian pula anak dengan ayahnya sangat terpaut. Sehingga Rasul itu tidak pengen Fatimah itu punya rumah jauh dari rumah beliau. Rumah beliau awalnya hampir di tepian Madinah. Kemudian Rasul bilang sama tetangga beliau ya di Masjid Nabawi, Pak, ini tanahnya dijual nggak? Rumahnya dijual nggak? Beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk putriku. Aku tidak ingin jauh dari Fatimah, kata beliau. Maka karena itu untuk menyenangkan Rasul oleh sang sahabat dihibahkan. Artinya apa? Artinya kalau hari ini ada orang tua yang nggak pengen anaknya jauh-jauh itu ya wajar. Rasul aja begitu ya. Tetapi kita lihat, Rasul itu tidak pernah mengcancel konsep pendidikan terbaik yang diberikan oleh ayah dan ibunya, oleh Ali dan Fatimah. Tetapi Rasul mengisi kekosongan-kekosongan yang Fatimah dan Ali tidak berikan kepada cucunya. Jadi bagaimana fungsi seorang kakek atau nenek itu memasukkan nilai yang cucu ini mungkin masih belum dapat secara sempurna dari ayah dan ibunya, bukan merusak nilai yang sudah ditanam. Agar supaya tahu semua itu apa yang terjadi, Rasul dengan Fatimah itu dekat, ngobrol dekat. Fatimah datang itu dicium tangannya oleh Rasul. Fatimah mencium tangan Rasulullah dan Rasulullah mencium tangan putrinya ini karena saking sayangnya, dipeluk, dicium, kemudian didudukkan di tempat terbaik yang Rasul siapkan. Obrolannya penuh kasih sayang, candanya dengan Fatimah, nasihat-nasihatnya. Demikian pula Fatimah juga tidak sungkan untuk menyampaikan galaunya hati atau keluhannya terhadap orang tua. Nah kalau kemudian komunikasi antara anak dengan orang tua itu jalan dengan baik, maka pasti anak akan memahami dan orang tua akan memahami visi anak dalam mendidik cucunya. Nah kalau seperti itu, mertua pasti akan menjaga apa yang sudah menjadi visi dan misi dari anaknya. Tapi kalau anak dan orang tua jarang ngobrol, maka bisa jadi miskomunikasi ini yang menjadikan mertua tidak paham kalau di rumah anaknya, cucunya itu dididik dengan konsep begini dan begitu. Jadi buka keran komunikasi terbaik antara anak dengan orang tua. Agar supaya kemudian orang tua atau mertua itu paham bahwa kita mendidik anak dengan model dan cara seperti ini. Mungkin gesekannya di awal, tapi lama-kelamaan kemudian akan menjadi cair. Karena ini terbukti di beberapa keluarga yang mengalami. Jadi setelah kemudian dibuka keran, perbincangan, pembicaraan tentang visi besar dari keluarga anaknya itu ya, maka sang mertua atau sang orang tua paham ini cucunya mau diarahkan kemana. Contoh kecil begini aja lah, nggak usah ngomong visi terlalu gede, terlalu tinggi. Contoh gini, di rumah anak kita nggak boleh makan permen, misal. Ada kan orang tua yang begitu? Pokoknya di rumah anak nggak boleh makan permen. Kemudian di mertua itu ya, mertua sukanya membelikan permen. Tapi ketika kemudian terjadi obrolan secara terbuka dari hati ke hati, sampai kemudian disampaikan kepada orang tuanya, bah,
Si siapa? Si kecil misalnya. Si kecil ini kalau makan permen Mbak itu suka batuk. Dan kalau batuk nanti agak sulit ngobatinya. Bla 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 diceritakanlah. Saya yakin orang tua akan paham itu. Sehingga pada titik tertentu ketika si cucu ini minta permen, malah kakeknya yang menasehati agar supaya permennya diganti dengan buah atau yang lain. Karena dia tahu anaknya bilang begini, begini, begini. Jadi memang orang tua atau mertua itu harus tahu visi mendidik dari anak-anaknya buat cucunya. Agar supaya mereka bisa menyelaraskan. Tapi kalau sudah seperti itu mertua masih ndablek, orang tua masih ndablek. Sudah tahu visi anaknya, misi anak, udah diajak ngomong baik-baik. Diulang-ulang dan seterusnya. Tapi kemudian masih melakukan hal-hal yang di luar kesepakatan atau keinginan kita. Maka butuh pihak ketiga dalam rangka memberikan masukan kepada orang tua atau mertua. Mungkin diajak ngaji parenting pas materi berkaitan dengan itu. Mungkin dibelikan CD tentang ceramah siapa gitu ya, yang ada muatan itu. Kalau kemudian mau memberikan masukan kepada orang tua secara langsung kita merasa kurang nyaman. Atau beliau merasa egonya terinjak oleh anak. Gitu Bunda ya, sambil terus didoakan. Terus didoakan. Baik, alhamdulillah sudah bunyi belnya. Ini berarti disuruh mengakhiri memang. Sudah habis waktunya. Jadi insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita kaji hadiah berikutnya untuk pertemuan berikutnya. Atau harus dihabiskan sekarang Ustadz Imron? Betul. Berikutnya mawon. Karena kalau jawab pasti juga panjang lagi. Ini sudah jam 9:04 ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kiranya ada manfaat yang bisa kita petik. Toh kemudian bahasan tentang Luqman ini juga masih 2 ayat ya. Masih ada sekitar 4-5 ayat ya. Metode didikan Luqman kepada anaknya yang Allah berikan sebagai ibrah buat kita semua dan teraplikasi dalam kehidupan secara nyata. Kiranya ada manfaat dan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan. Jika ada yang kurang di sana sini kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.